Detik-detik pengambilan sumpah WNI Emil Audero dan juga Joe di Roma, Italia kini sudah dinantikan. Rekap hasil pertandingan pemain abroad timnas terbaru bersama klubnya menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Update terbaru kondisi Kevin Dix setelah mengalami cedera bersama klubnya di Copenhagen. Begini alasan sebenarnya soal Emil Audero dan juga Joe yang masih belum masuk list daftar pemain untuk laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret ini. Pelatih Venezia kini puji habis sosok Jay Ises menjelang kembali membela timnas di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain timnas Indonesia kini kembali sukses beraksi di pertandingan klubnya. Hal itu dengan beberapa hasil menarik yang mencuri perhatian. Pemain-pemain yang kembali tampil diantaranya adalah Martin Paes, Emil Audero, Jay Itzes, Sen Petinama, Ragnar Ortmangun hingga Joy Pelupesi. Seperti apa penampilan mereka yang terbaru bersama klubnya? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, yang pertama ada Jay Itzes. Ya, kapten timnas Indonesia itu Jay Itzes kini kembali membawa Venezia menahan imbang Como 1907 dengan skor akhir 1-1 di pekan ke-27 Serie A Italia musim ini. Jay Itzes dan kolega pun berhasil membawa pulang 1 poin. Ya, Jay Itzes sendiri tampil solid selama 90 menit penuh, di mana ia melakukan 3 tackle berhasil, 2 kali melakukan intercept dan 4 kali menang duel. Jay Itzes yang didapuk sebagai kapten Venezia itu mendapatkan rating 7,5, namun dia gagal menghadang gol dari tim tuan rumah. Dengan hasil ini Venezia harus berpuasa kemenangan, di mana Jay Itzes dan kolega belum merasakan kemenangan sejak 22 Desember tahun yang lalu. Yang kedua ada Emil Audero. Ya, Emil Audero sempat melakukan blunder di saat melawan Sampdoria di pertandingan yang baru berjalan 45 detik. Akibatnya Palermo harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Sampdoria. Dalam laga itu, sang kiper mendapatkan rating 6,6. Di sisi lain, Emil Audero juga menebus kesalahannya dengan melakukan 4 penyelamatan penting di pertandingan itu. Hasil ini membuat Emil Audero dan kolega masih belum terkalahkan sejak bergabung dengan Palermo dari 5 pertandingan. Yang ketiga ada Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk kembali masuk ke dalam skuad Brisbane Roar setelah 2 pertandingan absen, di mana striker timnas Indonesia itu bermain selama 11 menit di saat ditahan imbang 1-1 oleh sang lawan. Dengan demikian Rafael Struijk menjalani pertandingan ke-10 bersama klubnya musim ini. Yang keempat ada Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan kini duduk di bangku cadangan ketika klubnya menang 3-2 atas sang lawan. Namun meski demikian ia masih belum mengalami kekalahan di Liga Thailand sejak ia bergabung. Yang kelima ada Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot kembali bermain dan masuk di menit ke-84 di saat Blackpool menghajar sang lawan dengan skor telak 3-0. Laga ini menjadi pertandingan ke-12 bagi Elkan Bagot bersama Blackpool di musim ini, di mana Elkan Bagot juga menjalani pertandingan kedua sebagai pemain pengganti. Sejak Elkan Bagot comeback dari cedera, ia kembali bermain dan belum pernah terkalahkan. Yang keenam ada Joy Pelupesi. Ya, Joy Pelupesi kembali bermain 90 menit ketika klubnya meraih kemenangan 3-0 atas sang lawan. Laga ini menjadi kemenangan perdana bagi Joy Pelupesi bersama timnya setelah 13 kali pertandingan terakhir. Joy Pelupesi mendapatkan rating 7,1 dalam laga itu. Hal itu dengan catatan 97 akurasi umpan, 2 kali blok sukses dan 3 sapuan sebagai gelandang bertahan. Yang ketujuh ada Sen Petinama. Ya, Sen Petinama kini kembali harus puas duduk di bangku cadangan ketika Kasoepan menang 3-1 atas sang lawan. Yang kedelapan ada Ragnar Ortmangun. Ya, Ragnar Ortmangun masuk di menit ke-75 ketika klubnya kalah 0-1 dari lawannya. Ragnar yang bermain selama 25 menit mendapatkan rating 6,2 dengan catatan 80 akurasi umpan dan 1 kali membuat peluang. Kemudian yang ke-9 ada Martin Paes. Ya, kiper timnas Indonesia itu Martin Paes diketahui tampil starter di saat FC Dallas menjalani laga ketiganya. Namun sayangnya FC Dallas harus menelan kekalahan 1-3 dari sang lawan. Martin Paes pun sebenarnya tampil apik di pertandingan itu, di mana ia bahkan sempat melakukan 4 penyelamatan penting. Namun apa daya tembakan yang mengarah kepadanya terlalu banyak, sehingga Martin Paes tidak bisa membendung 3 gol yang bersarang ke gawangnya.
PSSI diketahui sudah merilis skuad timnas Indonesia yang akan melawan timnas Australia dan juga Bahrain di putaran ketiga ini. Namun dalam daftar 27 pemain yang dipanggil tidak ada nama Emil Audero dan James dan juga Joy Pelupesi. Namun dalam daftar 27 pemain itu, Patrick Kluivert tidak terlalu banyak mengubah komposisi pemain dari tim kepelatihan yang sebelumnya, di mana pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Jay Itzes hingga Rafael Struijk tetap dipertahankan oleh Kluivert. Hanya ada beberapa nama baru yang dipanggil oleh sang pelatih, hal itu seperti Oli Romeni dan juga Bagaskara. Akan tetapi Patrick Kluivert pun disebut mencoret beberapa pemain kesayangan pelatih yang sebelumnya, yaitu Coach Sintayong, di mana nama-nama pemain yang tidak masuk list daftar pemain seperti Asnawi dan juga Witan Sulaiman. Lantas apa alasan Emil Audero dan James dan juga Joy Pelupesi tidak ada dalam daftar 27 pemain yang dipanggil? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, Emil Audero dan juga Joy saat ini tengah menjalani proses sebelum membela tim Merah Putih, di mana ketiganya akan melakukan pengambilan sumpah pada hari Senin 10 Maret 2025. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Profesional skuad timnas Indonesia perdana dari Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain, tulis Erick Thohir. Daftar ini memang menunggu 3 pemain yang sedang menjalani proses untuk menjadi WNI, jelas Erick Thohir. Kementerian Hukum kini memastikan bahwa proses pengambilan sumpah WNI Emil Audero dan James dan juga Joy Pelupesi kini sudah siap. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Sekjen Komjen Nico Avinta akan mengambil sumpah ketiga pemain itu di Kedubes Italia pada Senin 10 Maret 2025. Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga semua lancar, kata Nico. Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jelas Nico. Ya, sementara itu Direktur Jenderal AHU yaitu DR Widodo kini juga memastikan bahwa pemerintah sudah melalui tahapan yang benar dalam proses ketiga pemain tersebut. Semua proses dari verifikasi dokumen sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui, jelas dia. Ya, selain diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, ketiganya akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. Selain itu, Menteri Hukum yaitu Suparman Andi Adgas juga memantau persiapan pengambilan sumpah ketiga pemain tersebut dari Jakarta. Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan Seknet. Insya Allah semua lancar, tambah Widodo. Ya, selain proses sumpah WNI, Sekjen Kemenkum juga mengatakan bahwa akan dilaksanakan pertemuan serta diskusi dengan warga diaspora Indonesia di Roma yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama, di mana para pemain yang akan diambil sumpahnya juga dijadwalkan berada di Roma, Italia. Tugas kami mengambil sumpah, persiapan lain dilaksanakan oleh kawan-kawan dari PSSI, ujar Nico. Kabar mengenai cedera bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini masih menjadi misteri. Di mana kabar terbaru dari FC Copenhagen, sang pemain tidak dibawa untuk pertandingan melawan Sonderjyske karena mengalami cedera, di mana FC Copenhagen akan menjamu sang lawan pada Senin 10 Maret 2025 ini. Untuk laga tersebut, pelatih FC Copenhagen telah memilih 21 pemain. Nah, dari nama-nama yang diumumkan di halaman resmi klub tersebut tidak ada nama Kevin Dix, di mana untuk Kevin Dix dituliskan bahwa ia sedang mengalami cedera bersama beberapa pemain lainnya. Tentu kabar ini membuat was-was pecinta sepak bola tanah air. Hal itu meskipun informasi terbaru mengatakan bahwa Kevin Dix sudah kembali ikut latihan. Jika cederanya belum pulih, bukan tidak mungkin ia akan absen membela timnas Indonesia demi proses pemulihan. Padahal ada 2 laga penting yang harus dilalui skuad Garuda di ajang putaran ketiga ini bersama Kevin Dix dan kolega. Ini cedera benar-benar menyakitkan, tulis Kevin Dix di via Instagram eksklusifnya. Dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, seru Kevin Dix kala itu. Pelatih Venezia kini secara khusus memberikan komentar soal bek timnas Indonesia itu Jay Itzes setelah pertandingan melawan Como tepat dini hari tadi. Ya, Venezia meraih 1 poin di saat bertandang ke markas Como di pekan ke-27 Serie A Italia. Sang pelatih pun kembali menjadikan Jay Itzes sebagai kapten dan menempatkannya di posisi bek tengah dalam formasi 3-5-2. Secara keseluruhan, sang pelatih pun mengapresiasi kepemimpinan Jay Itzes sebagai kapten. Itzes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman. Ekspresi sesungguhnya di dalam tim adalah kualitas dasar sebagai seorang kapten, kata mantan pemain timnas Italia itu. Dia mengemban tanggung jawab dengan rasa bangga, mewakili Venezia dengan cara terbaik dan berhasil menginspirasi rekan-rekan satu timnya, ucap sang pelatih menambahkan. Ya, Jay Itzes merupakan bagian penting Venezia di musim ini dan merupakan
salah satu dari dua pemain Venezia yang memiliki cap terbanyak di Serie A musim ini, di mana Jesus sudah bermain sebanyak 26 kali. Tidak ada pemain lain dari Venezia yang sudah bermain sebanyak itu. Performa yang apik di lini belakang membuat Jesus juga menjadi incaran klub-klub lain baik di Italia maupun di negara Eropa lainnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.